Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrizal Felevi, NPM 18010. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Perencanaan Pariwisata mengenai identifikasi potensi pengembangan wisata Waterfront City di Kota Kuala Tungkal dengan dosen Bu Era Triana STMSC PhD. Baiklah, untuk pertama gambaran umum. Kelurahan Tungkal 4 Kota merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan luas wilayah 63,40 hektar dengan kepadatan penduduk 2.352 jiwa per kilometer kuadrat. Curah hujan di Kelurahan Tungkal 4 Kota ini diantaranya 1.500 sampai 2.000 mm per tahun. Batas administrasi Kelurahan Tungkal 4 Kota adalah di sebelah utara dengan Kecamatan Sebako, sebelah selatan dengan Desa Teluk Sialang, sebelah timur dengan Kelurahan Tungkal Harapan, sebelah barat dengan Kecamatan Berambitam. Berikutnya adalah kelahiran Tungkal 4 Kota. Kelerengan yang ada di Kelurahan Tungkal 4 Kota hanya satu jenis, yaitu dataran rendah 0-2% karena berada di daerah pesisir. Untuk pada peta, dapat kalian lihat untuk yang berwarna hijau itu adalah kelerengan Kelurahan Tungkal 4 Kota, yaitu dataran rendah sebanyak 0-2%. Berikutnya adalah gambar rumah mikro. Wilayah studi yaitu wisata alam Waterfront City yang terletak di Kelurahan Tungkal 4 Kota dengan panjang sepanjang 700 meter. Wilayah studi yang kami delineasi adalah berdasarkan hasil survei bahwa wilayah studi tersebut merupakan wilayah milik pemerintah daerah. Berdasarkan batas penggunaan lahan di wilayah tersebut, maka bisa diketahui batas delineasinya. Batas administrasi wisata alam Waterfront City ialah sebelah utara dengan Sungai Pengabuan dan Kelurahan Kelora Baru, sebelah selatan Kelurahan Tungkal 4 Kota, sebelah timur Sungai Pengabuan dan Pelabuhan Marina Batam, sebelah barat Sungai Pengabuan. Berikut ini adalah peta wilayah studi kami. Untuk yang warna orange adalah warna keterangan Waterfront City, dan untuk warna hijau kekuningan itu adalah administrasi Kelurahan Tungkal 4 Kota. Berikut ini adalah penggunaan lahan di Waterfront City. Dapat diperhatikan pada peta yang saya tampilkan berikut ini. Guna lahan yang berwarna ungu adalah area memancing, warna biru muda ada dermaga, warna merah itu adalah parkiran, warna hijau muda adalah spot foto, warna kuning adalah toilet, warna pink adalah warung PKL, dan warna hijau adalah warung dan kafe. Penggunaan lahan di Waterfront City ini didominasi oleh parkiran, yaitu sebesar 0,41 hektar atau 54% daripada luas wilayah. Sepanjang jalan di Waterfront City ini digunakan masyarakat sekitar para pengunjung sebagai parkiran bebas. Dan penggunaan lahan di Waterfront City yang paling kecil adalah toilet, yaitu sebesar 0,04 hektar atau 1% daripada luas wilayahnya. Berikutnya adalah fasilitas dan akomodasi Waterfront City. Fasilitas yang ada di wisata alam Waterfront City ialah tempat parkir dan WC. Tempat parkir berjumlah 5, WC berjumlah 1, sehingga totalnya adalah 6. Untuk WC dapat diperhatikan pada foto di bagian kiri itu, yaitu di bawah tabel akomodasi. Berikutnya adalah akomodasi. Warung makan berjumlah 5, kafe berjumlah 8, sehingga totalnya 13. Untuk warung makan berada pada foto yang paling bawah, dan kafe itu adalah foto di samping bagian WC. Berikutnya adalah atraksi di Waterfront City. Waterfront City ini berada di daerah pesisir atau tepat berhadapan langsung dengan sungai besar yang ada di depannya, sehingga atraksi-atraksi yang ada di Waterfront City ini lebih menekankan kepada atraksi air berupa seperti perahu penyeberangan, area memancing, dan area bermain anak-anak itu yang ada di dalam Waterfront City. Untuk perahu penyeberang itu dapat dilihat pada foto di bagian tengah ini. Ini adalah perahu yang digunakan oleh masyarakat sekitar ataupun para pengunjung untuk menikmati pemandangan alam yang ada di sana. Untuk area memancing adalah di sebelah kanan, dapat dilihat yang ada mobil itu, dan situ terdapat beberapa orang yang sedang melakukan aktivitas memancing. Untuk area permainan anak-anak itu berada pada foto yang bagian kiri. Untuk di bawah itu adalah contoh kegiatan perahu penyeberangan. Para pengunjung menikmati wisata alam dengan menaiki perahu tersebut. Berikutnya adalah analisa visi penggunaan lahan. Penggunaan lahan di Waterfront City ini didominasi oleh parkiran sebesar 54%, dan penggunaan lahan terendahnya ialah toilet sebesar 1%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini dan pada peta yang saya tampilkan pada slide berikut ini. Berikutnya ada analisa fisik kemiringan lahan. Kelerengan pada wisata alam Waterfront City ini berupa dataran. Berdasarkan analisa pada ArcMap menggunakan SAP RT/RW Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kemiringan lereng pada wisata tersebut ialah 0-2% atau dataran rendah dan berada di daerah pesisir. Sehingga wisata tersebut memiliki keunggulan berupa menghadap langsung dengan sungai besar yang terbentang luas, sehingga hal tersebut menjadi hal unggulan wisata alam Waterfront City. Berikutnya kita masuk pada analisa 3S, something to see, something to do, dan something to buy. Untuk pertama adalah something to see. Nomor 1, variabel indah standarnya, sesuatu yang enak dilihat meskipun menunjukkan suatu replika atau kesamaan dengan tempat atau objek wisata yang lain. Existingnya,
Melihat kondisi yang ada pada waktu wisata alam Waterfront City memiliki kesan yang nyaman atau enak untuk dilihat, seperti melihat pemandangan alam, sungai yang besar membentang luas di depan mata, serta melihat para pengunjung yang menaiki perahu untuk menyeberang ke bagian sungai seberang, dan melihat para nelayan yang mulai berangkatan pergi, dan juga melihat kapal-kapal yang lalu lalang melintasi sungai tersebut. Penilaiannya sesuai, sebab di wisata alam Waterfront City memiliki keindahan alam yang sangat enak dilihat, seperti A. Melihat hamparan sungai yang besar, B. Melihat para wisatawan menikmati atraksi air menaiki perahu, C. Melihat para penumpang dan turut ikut berfoto-foto pada spot foto yang telah disediakan. Untuk lebih jelasnya dapat dibaca pada tabel penilaian di samping ini. Berikutnya adalah nomor 2, variabel nyaman mendengar suara alam. Standarnya, sesuatu yang enak untuk didengar dan ketika mendengarnya merasa menjadi tenang dan merasa selalu ingin untuk mendengarnya kembali. Kenapa saya mengambil something to see itu ada nyaman mendengar suara alam? Karena something to see itu tidak selalu melulu mengenai penglihatan. Something to see ini lebih mengarah kepada menikmati, sehingga mendengar suara alam itu juga termasuk kegiatan untuk menikmati. Existingnya ialah mendengar suara angin yang berembus dengan lembut dan perlahan, serta mendengar suara burung-burung terbang melintasi sungai tersebut, sehingga menimbulkan perasaan tenang dan lapang, seraya angin-angin tersebut berhembus membawa pergi emosi-emosi negatif, sehingga membuat para wisatawan nyaman untuk berada di wisata alam tersebut. Penilaiannya sesuai, sebab di wisata alam Waterfront City ini memiliki karakteristik alam yang mendukung wisata tersebut. Keindahan alam serta suara-suara alam tersebut merupakan hal unggulan yang berada di wisata alam Waterfront City. Berikutnya adalah foto contoh-contoh dari something to see yang ada di wisata alam Waterfront City. Berikutnya adalah analisa permasalahan something to see. Seperti pada foto yang sebelumnya telah ditampilkan, ialah tidak terdapatnya fasilitas tempat duduk, sehingga masyarakat sekitar dan para pengunjung yang datang memanfaatkan sepanjang di wisata Waterfront City itu sebagai area parkir bebas. Sehingga hal tersebut tentu membuat merusak atau mengganggu pandangan para pengunjung terhadap pemandangan alam sungai besar yang berada di depannya dan sulit merasa untuk menikmati wisata alam tersebut. Berikutnya adalah analisa 3S, analisa something to do. Something to do. Nomor 1, variabel menyenangkan. Standarnya, hal yang dilakukan terkait dengan atraksi air ataupun permainan. Existingnya, pada wisata alam Waterfront City terdapat 2 atraksi air, yaitu adalah area memancing dan perahu penyeberangan di sungai yang terbentang di Waterfront City. Dengan keberadaan sungai tersebut menjadi faktor pendukung wisata dan dapat dimanfaatkan para wisatawan dengan baik, berupa kegiatan memancing dan menikmati pemandangan alam dengan melintasi sungai besar dengan mengendarai perahu penyeberangan, seraya menikmati angin yang berembus dengan lembut, beserta area khusus untuk permainan anak-anak agar anak-anak pun dapat menikmati pemandangan alam seraya bermain dan dengan fasilitas permainan anak-anak yang ada di dalam Waterfront City. Penilaiannya sesuai, sebab wilayah wisata alam ini berhadapan langsung dengan alam berupa aliran sungai besar, sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik menjadi objek dan daya tarik wisata yang ada di sana, antaranya A. area memancing, B. perahu penyeberangan, C. area bermain anak. Berikutnya nomor 2 adalah variabel kegiatan bersantai. Standarnya, hal yang dilakukan untuk menikmati keindahan alam untuk mendapatkan ketenangan karena berada jauh daripada kebisingan. Existingnya, kegiatan bersantai ini umumnya seperti duduk-duduk santai-santai bersama teman, sekalian menikmati pemandangan alam. Penilaiannya sesuai, karena wisata alam Waterfront City ini merupakan tempat wisata yang dimana kenyamanan adalah bagian terpenting untuk menikmati pemandangan alam dan kegiatan bersantainya. Nomor 4, variabel adalah kegiatan umum. Standarnya, hal yang dilakukan untuk mendokumentasikan atau tujuannya bermain di tempat wisata khusus yang ada di sana bertujuan untuk memberi quality time yang biasa dilakukan oleh keluarga yang berkunjung. Existingnya, di Waterfront City, kegiatan umum yang dilakukan oleh para pengunjung adalah pergi ke kafe yang ada di dalam wisata tersebut sembari menikmati alam dengan menyantap makanan dan minuman, lalu mendokumentasikannya sebagai family time, friend time bersama teman-teman, bersama keluarga, dan mengajak anak-anak untuk bermain di area permainan anak-anak yang ada di dalam wisata tersebut. Penilaiannya sesuai. Berikutnya adalah foto-foto spot foto yang bisa digunakan oleh para pengunjung untuk berfoto-foto di something to do. Berikut ini adalah foto saya waktu mengunjungi Waterfront City di saat pandemi, yang waktu itu masih bisa dikunjungin wisatanya. Tapi tentu dengan mengikuti protokol kesehatan, menggunakan masker dan rajin cuci tangan. Berikutnya ada analisa something to do. Potensi pengembangan harus memanfaatkan sungai yang berada di Waterfront City itu dengan baik, seperti menambah atraksi air banana boat dan Waterfront City swimming pool. Selain ada perahu penyeberangan yang monoton cuma mengelilingi sungai dengan menikmati alam dengan santai, dan terkadang masyarakat sekitar berenang dengan liar dan tanpa pengaman di sungai besar itu.
Jadi saya berpikir bagaimana kalau menambah atraksi yang lebih menyenangkan seperti banana boat dan water fun city swimming pool, sehingga alasan para pengunjung untuk mengunjungi dapat bertambah. Ya, sehingga hal ini tentu menambah nilai kegiatan yang ingin dilakukan di wisata alam water fun city menjadi naik, dan tentu para pengunjung wisata akan meningkat kunjungannya. Berikutnya masuk kepada analisa permasalahan something to do. Masalah yang terjadi pada something to do di wisata alam water fun city ialah pada area permainan anak-anak seperti pada foto yang telah saya sampaikan berikutnya. Akan saya tampilkan lagi. Dapat dilihat tidak terdapatnya pembatas atau pengaman untuk area bermain anak-anak tersebut, sehingga area itu bersampingan langsung dengan parkiran, sehingga takutnya itu anak-anak itu akan celaka. Berikutnya adalah analisa 3S, analisa something to buy. Pada wisata alam water fun city ini belum tersedia hal-hal yang dapat disebut sebagai ciri khas pada wisata tersebut. Ikonik dari tempat wisata ini merupakan view pemandangan alam sungai besar yang membentang luas, sehingga saat pulang tak ada yang bisa dibawa pulang selain hasil foto-foto yang dijadikan jejak pernah ke sana. Yang bisa dibawa pulang adalah hasil foto-foto kita yang difotokan baik dari fotografer ataupun dari pengunjung itu sendiri yang latar belakangnya pemandangan alam sungai besar membentang luas di depan mata. Analisa potensi something to buy. Seharusnya dikarenakan water fun city ini kan dekat dengan perairan yang kaya akan sumber alam seperti ikan dan lain-lain. Para pedagang dapat memanfaatkan kekayaan sumber alam tersebut dengan diolah menjadi keripik ataupun makanan ringan sehingga menjadi oleh-oleh khas dari wisata alam water fun city. Walaupun lokasi wisata alam ini dekat dengan pasar tradisional, seharusnya masyarakat sekitar dapat memanfaati hal tersebut sebagai usaha baru atau lapangan kerja baru dan inovasi baru terkait olahan seafood tersebut. Berikutnya ini adalah rekapitulasi data kuesioner motivasi dan fasilitas. Dapat dilihat pada slide yang saya tampilkan berikut ini. Berikut ini adalah tabel hasil rekapitulasi data kuesioner yang dilakukan melalui Google Form. Berikut ini adalah rekapitulasi data kuesioner biodata wisatawan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada pie chart berikut ini. Dari data pivot table dan pie chart yang telah ditampilkan tersebut dapat diketahui bahwa biodata wisatawan yang mengunjungi wisata alam water fun city ini didominasi oleh yang berasal dari kota Kuala Tungkal dengan jenis kelaminnya ialah perempuan dengan umur rata-rata berusia kurang dari 20 tahun dengan status pelajar. Berikutnya adalah rekapitulasi data kuesioner motivasi wisatawan dan mengenai fasilitas di water fun city. Hasil dari rekapitulasi data tersebut berasal dari Google Form mengenai motivasi para wisatawan berkunjung ke tempat wisata serta pandangan mereka terhadap fasilitas yang tersedia di wisata alam water fun city. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel hasil rekapitulasi data motivasi tersebut. Berdasarkan hasil analisa tabel rekapitulasi data kuesioner baik dari kuesioner motivasi ataupun pandangan wisatawan terhadap fasilitas menggunakan skala Likert ini, dapat dalam kesimpulan bahwa nilai skor tertinggi berada pada pertanyaan motivasi dan fasilitas dengan skor 60 dan yang paling rendah berada pertanyaan fasilitas dengan skor sebesar 1. Angka-angka tersebut merupakan hasil dari pengkalian nilai rekapitulasi data kuesioner dan disesuaikan dengan skala Likert, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa motivasi para wisatawan datang kepada wisata alam water fun city itu ialah untuk melihat pemandangan alam dan bersantai di sana. Hal tersebut membuat nyaman para pengunjung sehingga membuat mereka ini ingin berkunjung kembali di lain waktu. Sedangkan untuk kuesioner dengan hasil terendah terhadap pandangan pengunjung kepada fasilitas yang ada di wisata alam water fun city dengan skor 1 hanya dipilih oleh satu orang dari sekian banyak responden, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa dengan jumlah 31 responden terkait kuesioner mengenai motivasi wisatawan berkunjung dan pandangan mereka terhadap fasilitas, banyak responden yang lebih memilih jawaban setuju dan netral terhadap keseluruhan kuesioner mengenai motivasi mereka berkunjung wisata dan pandangan mereka terhadap fasilitas yang tersedia di wisata alam water fun city. Baiklah, itu semua adalah hasil presentasi mengenai identifikasi potensi pengembang wisata di wisata water fun city di Kota Kuala Tungkal. Maaf apabila penjelasan saya terlalu cepat ataupun terdapat kalimat-kalimat salah. Saya akhiri presentasi ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ tempat indah yang telah besar. Berembus angin di pinggiran bakau, tersentuh lembut belai kain sutra. bintang besar terus pancarkan
hati besar terus pancarkan